warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nantare Kongko, Nanda Taufik Kongko. Teman Kongko, Yes. masih dalam suasana Ramadan ya kan? Masih Pastinya. dalam upaya penimbunan pahala. Oh, supaya nanti dosa-dosanya tertimbun lebih dalam dan Iya. hilang akhirnya ya. Benar. Sama halnya dengan saat ini mungkin kita semua juga sedang yang namanya menjaga atau menahan hawa nafsu gitu. Yes, benar. Jauhi gibah, jauhi gosip ya. Mendingan kita nonton yang ini ya, Iya, benar jelajah banget. masjid. Yap, jelajah masjid. Tapi ini sekarang kita lagi masjid apa nih? Ayo coba. Masjid Indrapuri. Indrapuri Aceh Betul Besar. sekali. Dan masjid ini sebenarnya berkaitan dan berhubungan juga dengan Indrapatra yang pernah kita share videonya sebelumnya. Bisa ditengok di link di atas ini ya. Klik di sini. Nah, jadi sambil menemani teman Kongko berpuasa, Pasti. kita ingin belajar sejarah lagi tentang masjid ini. Jadi tetap ikutin kita ya di Yuk. Nantare Kongko. Dan Dadah. Taufik Kongko. Teman Kongko, melihat sekilas bangunan Masjid Indrapuri, pasti kalian akan teringat dong dengan Indrapatra, benteng pertahanan yang sudah pernah kita datangi dan juga kita ulik sejarahnya melalui video Sejarah Aceh, Indrapatra, Iskandar Muda, dan Laksamana Malahayati. Tapi tahu nggak sih kalian, ternyata berdasarkan kutipan dari buku Ragam Citra Kota Banda Aceh, Indrapatra memang memiliki bentuk dan hubungan yang sangat erat dengan Indrapuri. Jadi pada tahun 604 Masehi, putra Raja Harsha yang melarikan diri dari kerajaannya di Sri Lanka, India setelah kalah perang dari bangsa Huna dan kemudian mendarat di pesisir utara Aceh Besar. Nah, bersama dengan pasukannya, ia kemudian membangun candi di Indrapuri sebelum kemudian juga membangunnya di Indrapatra di Ladong serta Indrapurwa di Pekanbadan. Nah, teman Kongko, dulunya masjid ini merupakan candi Hindu-Buddha yang digunakan untuk pemujaan orang-orang Hindu pada saat itu. Karena kan memang sebelum Islam masuk ke Nusantara dan Aceh ini, dulunya kan penganutnya itu penganut Hindu. Jadi masjid ini dulunya itu adalah semacam pura, tempat pemujaan pada dewa-dewa. Nah, Indrapuri tersendiri itu ternyata artinya adalah Indra dan Puri. Indra itu adalah salah satu dewa Hindu, sementara Puri itu adalah pemujaan. Jadi maknanya adalah pemujaan terhadap dewa Indra seperti itu. Kemudian baru pada abad awal ke-17 masjid ini dialihkan, candi ini dialihkan kepada masjid karena kemudian kerajaan Lamuri sudah diislamkan. Jadi teman Kongko, tepat beberapa saat sebelum kerajaan Lamuri memeluk Islam, saat itu kerajaan Lamuri kedatangan segerombolan bajak laut Cina yang dipimpin Nia Liongqi, anak perempuan dari Raja Liangqi yang telah meninggal. Mereka datang menyerang kerajaan Lamuri dengan bekal ilmu bela diri yang sangat tinggi. Saat kerajaan Lamuri terdesak, Tengku Abdullah Lampenen dan pangeran dari Lingga Gayo Merah Johan membantu kerajaan Lamuri melawan pasukan Nian Nio Liongqi. Setelah mengaku kalah, Nian Nio Liongqi bersama dengan pasukannya kemudian memeluk Islam, diikuti juga oleh kerajaan Lamuri dan rakyatnya. Nian Nio Liongqi kemudian berganti nama menjadi Putroneng. Nah, tepat di tahun 1205 Masehi, Indrapuri resmi berubah dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Nah, teman Kongko, sekarang kita berada di salah satu sudut belakang Masjid Indrapuri. Ngomong-ngomong soal Indrapuri yang sedang menjadi masjid, jadi dulunya masjid ini adalah pura dan diislamkan oleh pangeran dari kerajaan Linge, yaitu Merah Johan. Ngomong tentang kerajaan Linge yang terletak di Plangkiti dan atau di Gaya Lues, sebelumnya minggu lalu kita sudah ke Takengon ya teman Kongko, melihat salah satu masjid yang juga menjadi peradaban Islam yang ada di Takengon.
Nah, gimana cek di link ini ya. Dan sekarang kita lanjut, yuk ikutin kita. Teman Kongko ngomongin soal bentuk bangunan. Awalnya ini adalah berupa benteng dengan pura serta patung-patung pemujaan di dalamnya. Namun setelah Hindu takluk kepada Islam, maka pura dan patung-patung itu dihancurkan. Sementara dinding benteng tetap dibiarkan dan dibangunlah masjid di tengah-tengahnya. Umumnya seperti masjid-masjid tua yang sudah pernah kita kunjungi di beberapa masjid di episode jelajah masjid sebelumnya, Masjid Indrapuri juga memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda. Tapi teman Kongko tahu nggak sih? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh pakar akustik dari Unsyah Banda Aceh Dr. Zulfan, ternyata selain sebab pengaruh Hindu dan juga menyesuaikan dengan daerah iklim tropis, bentuk atap piramida memberikan efek suara di dalam masjid lebih terdengar jelas dibandingkan dengan masjid dengan atap datar atau kubah. Apalagi dulu kan belum ada mikrofon dan juga speaker ya. Teman Kongko, satu hal menarik lainnya dari masjid ini adalah pada tahun 1878 Masehi, disinilah tempat dinobatkannya Sultan terakhir Kerajaan Aceh, Tuanku Alaiddin Muhammad Daud Shah. Nah teman Kongko, itu dia perjalanan kita jelajah Masjid Indrapuri. Ya, nah jadi hari ini kita nambah pengetahuan lagi nih tentang sejarah-sejarah masjid ya kan. Jadi setidaknya kita bisa selain tempat beribadah juga bisa menghargai sejarah daripada masjid itu sendiri. Betul sekali. Dan teman Kongko yang mungkin belum sempat tengok sejarah-sejarah masjid lainnya, terus nonton di link yang ada di atas ataupun di video-video kita ada masjid lain-lainnya ya. Iya betul-betul banyak masjid lainnya. Oh, iya. Nah, Dan pastinya juga terus ikutin kita di jelajah-jelajah masjid lainnya yang hadir setiap hari Rabu di spesial bulan Ramadan. Nah, jadi tetap dukung kita dong pastinya ya kan untuk terus memberikan video-video terbaik kepada teman Kongko, baik itu tempat wisata mungkin ada teman Kongko punya rekomendasiin ini tempat makannya enak ataupun unik ya kan, atau hidden gem yang lainnya. Yes, benar. Jadi komen di bawah, insya Allah kalau memang ada rezeki dan umur panjang kita akan datang ke sana. Betul sekali. Dan tentunya terus ikutin kita dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen video-video kita supaya kita lebih semangat untuk menyajikan video-video terbaik kepada teman Kongko di luar sana. Betul sekali. Dan tentu saja teman Kongko terus semangat berpuasanya sampai nanti Lebaran ya. Yuk, semangat. Dan juga sama semangatnya dengan kita yang akan terus share video-video terbaik untuk teman Kongko. Dan pastinya juga terima kasih buat kalian sudah nonton ini. Yuk. Dan akhirnya Nata de Kongko pamit. Saya Nanda. Saya Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.